Mulai kuliah kita ya. Topik kita pagi siang ini adalah imunologi tumor. Maksudnya adalah bagaimana sistem imun kita meresponi adanya tumor jika muncul dalam tubuh seseorang ya. Apakah bisa dikenal atau tidak dikenal? Karena tumor kan berasal dari sel sendiri. Jadi terpikirkan barangkali tidak bisa dikenal. Nanti kuliah ini akan memperlihatkan pada Anda bagaimana mekanisme respon imun kita, sistem imun kita, sehingga bisa mengenal adanya tumor dan diresponi. Ya. Jadi kanker ini penyebab kematian ketiga setelah penyakit infeksi dan kardiovaskular. Kenapa terjadi? Kita sudah pelajari di mekanisme dasar penyakit. Disebabkan oleh pertumbuhan progresif dari progenia atau single transform sel. Jadi berasal dari satu sel yang mengalami perubahan atau mutasi sehingga diberi nama transform sel, sel yang sudah bertransformasi. Biasa ditambah supaya jangan salah paham, ditambah malignant transformation, artinya bertransformasi menjadi sel ganas atau sel tumor. Pengobatannya adalah mengeluarkan atau menghancurkan semua sel kanker tanpa membunuh penderitanya. Harapan ada pada respon imun penderita. Jadi pengobatan yang kita kenal sekarang ini adalah pembedahan. Tentu saja kalau berhasil pembedahan itu sangat bagus. Artinya berhasil, artinya semua dikeluarkan. Yang susah itu memang banyak tumor, apalagi yang sudah ganas sekali itu sudah susah dikeluarkan semuanya. Ada sisanya dan itu yang terus bertumbuh. Kemudian yang lain adalah bahan kimia, kemoterapi, obat-obatan dari bahan kimia yang menghancurkan sel kanker itu. Tapi sayangnya bahan kimia ini tidak bisa memilih, tidak bisa memilah yang mana sel kanker, yang mana sel normal. Sehingga juga bisa berdampak pada sel normal. Artinya bisa juga mati sel normal, terutama sel normal yang sedang bertumbuh atau berproliferasi. Nah, harapan selanjutnya ada pada respon imun penderita. Bagaimana penderita mengatasi sendiri melalui respon imunnya membunuh sel kanker. Ini akan kita terangkan nanti. Cerita ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem imun kita meresponi kalau sudah ada mulai sel kanker. Kemudian bagaimana selanjutnya, apakah menang kita punya sistem imun atau kalah kita punya sistem imun, sehingga respon imun tidak berhasil mengalahkan sel kanker atau mengeliminasi total sel kanker. Itu sehingga terjadilah penyakit kanker, kalah respon imun. Selanjutnya akan dicoba bagaimana dokter sebagai dokter membantu pasien, mengobati pasien dengan memanfaatkan respon imun yang ada pada tubuh seseorang. Karena kalau respon imunnya sudah lemah sehingga kalah, maka dokter yang bersangkutan harus pintar-pintar agar respon imun itu bisa menjadi kuat kembali seperti itu. Jadi cerita ini akan terbagi tiga. Pertama adalah apa yang terjadi pada awal-awal terjadinya sel kanker, bagaimana sistem imun kita melawannya, dengan akibat menang atau kalah, atau tidak menang total, sehingga terjadi pertumbuhan kanker. Setelah itu ditangani dokter. Apa upaya dokter untuk membantu pasien agar berhasil mengalahkan kankernya. Seperti yang akan kita coba nanti. Tapi dok, Kenapa? tapi dok tidak terganti slide-nya dok. Memang belum terganti. Tunggu Mi. Ya begitu ya. Jadi ini pendahuluan saya sampaikan. Ya. Jadi tadi awal-awal saya katakan
bahwa karena tumor itu atau sel-sel tumor itu berasal dari diri sendiri, maka diperkirakan respon imun kita tidak mengenalnya atau kurang mengenalnya. Karena itu seleb ya. Sel kanker itu adalah sel yang tadinya sel normal berubah menjadi sel normal atau sel kanker. Sehingga dipertanyakan apakah bisa sistem imun kita mengenal sel yang tidak normal ini. Maka pada beberapa penelitian pada binatang percobaan ditemukan bahwa jawaban daripada itu, kekhawatiran itu adalah bahwa respon imun terhadap sel kanker itu ada. Nah, gambar ini memperlihatkan kepada Anda bukti bahwa ada. Kita membuat tumor buatan pada tikus. Ya. Yang menggunakan radiasi terbentuklah sel tumor. Dari situ kemudian diisolasi sel kankernya. Ya. Setelah diangkat dulu ya, diangkat itu sel tumornya, kemudian disuntikkan lagi kembali pada tikus yang sama, yang sebelah kiri itu, terjadi penolakan. Tidak terjadi pertumbuhan tumor. Kenapa? Karena pada waktu proses pertumbuhan tumor berlangsung, pada awal waktu dibikin tumor buatan itu, pada saat yang bersamaan respon imun sudah muncul melawan itu. Sehingga pada waktu tumornya dikasih keluar, diambil keluar tumornya, baru kemudian dipisah-pisah menjadi single cell, diuraikan menjadi single cell, baru sel ini disuntikkan kembali pada bagian lain dari tikus tadi itu, bagian lain tubuh tikus, ternyata di tempat suntikan itu tidak bertumbuh sel kanker. Walaupun sudah ditanam sel kanker di situ, ternyata sel kanker tidak tumbuh karena dibinasakan oleh respon imun. Pada waktu awal pembentukan sel kanker yang secara rekayasa menggunakan radiasi itu, memang pada waktu itu sel imun kita atau respon imun belum ada. Nah, setelah disuntik ulang, itu suntikan ulang viable cell atau sel hidup dan sel kanker, maka dia sudah ditolak, terjadi rejeksi. Pada pihak lain, pada kondisi lain, di mana sel kanker yang sudah diisolasi dari tikus yang pertama tadi itu disuntikkan pada tikus yang lain, bukan pada tikus yang sama. Jadi itu tidak terjadi. Ya, itu akan terjadi tumor pada tikus yang lain. Ya. Atau kemungkinan kedua, pada tikus yang sudah diangkat tumornya ini, kemudian disuntikan kembali tumor yang sama, dan tidak muncul karena dihancurkan oleh sistem kita, terjadi apa yang disebut sebagai rejection. Tapi kalau kita suntikan tumor yang lain, bukan dari tumornya sendiri tadi itu, tumor yang lain, di tempat yang lain daripada sisi tikus itu, akan pada gambar ini Anda lihat bahwa dia akan tumbuh kembali. Jadi kesimpulan dari gambar ini bahwa tikus yang mendapat yang dibuat tumor buatan tadi itu, ya, setelah dia tumbuh-tumornya, tumbuh juga respon imun terhadap tumor itu. Sehingga kalau disuntikkan tumor yang sama kembali ke sisi lain dari tubuhnya ditolak. Berarti sistem imun respon imun yang muncul itu hanya terhadap tumor yang dibuat di tumor yang awal tadi yang dibuat di tikus itu dengan cara radiasi tadi. Tapi kalau kita punya sel tumor yang lain yang tidak sama dengan itu dan disuntikkan pada tikus yang sama ini, yang tadi menolak sel tumor yang tumbuh di dirinya tadi itu,
Kalau disuntikkan pada dirinya sel tumor yang lain, maka akan tumbuh. Artinya respon imun terhadap sel tumor ini hanya pada sel tumor yang spesifik yang sudah dikenalnya tadi. Kalau kita kasih lagi sel tumor yang lain, maka tidak ditolak. Artinya terjadi pertumbuhan pada tikus bersangkutan. Apa artinya? Kesimpulannya bahwa ada respon imun terhadap tumor. Nah, penelitian lain menunjukkan bahwa kalau tikus itu dilemahkan sistem imunnya, sehingga respon imunnya tidak optimal, dengan ada namanya metode gene deletion, ya, yaitu gen apa yang kita rekayasa, gen yang misalnya yang menghasilkan perforin. Perforin ini satu senjata dari biasanya natural killer cell dan CT. Jadi kalau pabrik senjatanya dilumpuhkan dengan menggunakan gen deletion, gennya dikeluarkan sehingga tidak bisa membentuk perforin, maka sistem imun lemah. Pada waktu itu dengan mudah tikus bersangkutan menderita kanker pada penelitian. Kemudian ada lagi cara lain, yaitu RAG dan STAT1 protein, itu saya kira pelajaran tingkat tinggi. Kemudian ada lagi cara lain, gamma delta reseptor T-cell, tumor meningkat. Ini semua kalau kesimpulannya bahwa kalau sel tikus itu dilemahkan respon imunnya dengan cara rekayasa. Jadi ada gen-gen yang kita keluarkan, kita del, kita pisahkan, diambil sehingga tidak bisa berfungsi gen itu lagi, dan tidak ada protein yang dihasilkan yang digunakan sebagai senjata untuk melawan musuh. Maka pertahanan menjadi lemah dan sel tikus bersangkutan dengan mudah menderita kanker. Kesimpulannya lagi kembali bahwa respon imun berperan di dalam melawan si tumor. Jadi penelitian terhadap respon imun ini terhadap kanker dengan banyak sekali bisa dilakukan karena perkembangan penelitian itu memungkinkan bahwa kita bisa membuat rekayasa gen, rekayasa tumor, di mana tumor bisa ditimbulkan dengan menggunakan bahan kimia atau menggunakan radiasi seperti yang saya terangkan tadi, pakai radiasi. Ada juga bisa bahan kimia. Sehingga penelitian terhadap kanker bisa dilakukan karena bisa kita buat kanker buatan untuk kita teliti. Demikian juga kita punya syngeneic mice. Apa itu syngeneic mice? Artinya tikus-tikus yang gennya homogen, sama, ya, di biak melalui perkawinan bersaudara, sehingga setelah lahir sampai 20-30 kali perkawinan bersaudara, maka kita mendapatkan tikus yang gennya homogen, sebuah syngeneic, ya, gennya syngeneic, sama gennya. Nah, dari penelitian itu, karena kita bisa melakukannya secara teknis penelitian mampu kita lakukan dengan tadi itu pembuatan tumor sendiri, artinya kita bisa merekayasa membentuk tumor dengan menggunakan bahan kimia atau radiasi, maka ditemukanlah berbagai hasil-hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa walaupun tadi kita khawatir karena sel tumor itu berasal dari sel sendiri, kita khawatir jangan sampai sistem imun kita tidak mengenalnya, sama dengan tidak mengenalnya sel sendiri. Ternyata setelah diteliti, sel tumor itu mengekspresikan peptida antigenik yang dapat menjadi target sel T. Jadi pada penelitian ditemukan sel T mengenal dan menghancurkannya. Berarti pada waktu dia menjadi kanker, kalau lagi sel normal, muncul juga antigenik abnormal yang bisa dideteksi oleh tubuh kita atau dikenal oleh sistem imun kita. Ya. Nama daripada diberilah nama antigen pada tumor itu, pada sel tumor itu yang bisa dikenal oleh sistem imun kita, disebut antigen reset gene, tumor rejection antigen. Artinya antigen yang menyebabkan tumor bisa ditolak oleh individu bersangkutan, tikus bersangkutan.
Ya, disingkat TRA, tumor rejection antigen. Artinya kesimpulannya bahwa sel tumor mengekspresikan macam-macam antigen yang bisa dikelompokkan dalam satu nama, tumor rejection antigen, yang bisa menyebabkan dia dikenal oleh sistem imun kita dan dilawan, ya, atau dibunuh. Itu kira-kira kesimpulan daripada penelitian ini. Nah, berdasarkan itu tadi bahwa kalau ada sel dalam tubuh kita terjadi perubahan menjadi sel-sel tumor, seperti apa yang kita sudah terangkan pada mekanisme dasar penyakit, di mana terjadi mutasi macam-macam mutasi yang terjadi, maka sel itu tidak lagi sel normal, sudah menjadi sel tumor. Nah, sel tumor ini lanjut lagi tadi kita terangkan bisa dilawan oleh sistem imun kita. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang menang? Nah, dari perjalanan seseorang yang menderita kanker, tentu kesimpulannya sistem imun kita kalah. Ya. Tapi yang menang kita tidak pernah tahu, karena orangnya tidak datang melapor, karena dia tidak sakit. Jadi sistem imun kita menang, kita tidak tahu. Sistem imun kita kalah, kita tahu, karena orangnya datang ke dokter melapor bahwa dia sakit kanker. Seperti itu. Nah, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan ini, menandang kalah ini, kita cerita mengenai yang kalah. Jadi, yang pertama terjadi fase eliminasi. Jadi di mana sel tumor dihabisi oleh sel imun kita. Artinya pada fase ini pertempuran dimenangkan oleh sistem imun kita. Jadi respon imun kita berhasil mengeliminasi, sehingga disebut sebagai fase eliminasi, mengeliminasi sel tumor. Kalau ini bisa mengeliminasi total, berarti tidak berkembang menjadi penderita kanker, karena tumor yang muncul segera dimatikan. Apabila terjadi perimbangan, mana perkelahian antara sel tumor dengan respon imun kita, satu mau membunuh, satu bertahan untuk dibunuh, terjadi keseimbangan. Ada yang mati, ada juga tetap hidup. Ada yang selamat, ada yang mati. Nah, itu disebut sebagai fase equilibrium, fase keseimbangan. Fase equilibrium ini terjadi apabila berarti ada kemajuan di pihak tumor. Ada kemajuan di pihak tumor dalam rangka melawan sistem imun kita. Bagaimana dia bisa maju sehingga dia sekarang bukan lagi fase eliminasi tapi fase equilibrium, sudah berimbang perkelahian, oleh karena sel-sel imun kita, sel-sel kanker itu melakukan namanya immunoediting. Dia mengedit antigen-antigennya. Nanti kita bicarakan selanjutnya bagaimana dia melakukannya. Pokoknya itu dulu bahwa dia mengedit antigennya sehingga dia bisa tidak dikenal lagi oleh sistem kita. Ya. Dan terakhir fase di mana sudah menang total sel tumor, kalah sistem imun kita. Yaitu fase bebas, fase escape, fase lolos. Akumulasi mutasi penyelamatan sehingga sel tumor lolos dan tumbuh cepat, baru kemudian terdeteksi secara klinis. Jadi tadi immunoediting, mereka melakukan mutasi-mutasi genetik seterusnya sehingga bisa selamat dari terjangan sel imun kita. Ya. Baru tumbuhlah dia bertambah banyak, akhirnya bisa menimbulkan gejala, bisa dikenal oleh para dokter kita, bisa didiagnosa. Ya. Nah, saya perlihatkan gambarnya pada equilibrium fase di mana terjadi keseimbangan. Anda lihat di sini bahwa sel kanker yang warna abu-abu ini adalah sel kanker yang belum melakukan mutasi. Sehingga itulah masih bisa dibunuh oleh sistem imun kita. Tapi oleh karena dia berpengalaman dibunuh, maka dia mencari penyelamatan, survival namanya. Semua sel begitu. Kalau dia terancam mati, dia akan berupaya supaya tidak mati. Nah, akibat begitu dia lakukan mutasi, maka dia sekarang kita gambar dengan warna merah. Ya.
Jadi sel yang berwarna biru adalah sel normal yang tidak diganggu-ganggu oleh sistem imun kita, karena dia bukan sel kanker. Sedangkan yang warna merah ini adalah sel kanker yang masih bisa dilawan oleh eh, oleh oleh sistem imun kita. Kalau begini terus berarti itu masuk fase eliminasi. Nah, kenapa dia bisa masuk pada fase equilibrium? Yaitu apabila sel kanker sudah pintar, dia bisa menghindar dari serangan imun kita dengan melakukan tadi immunoediting, melakukan mutasi-mutasi, mengedit ulang dia punya antigen tumor, maka kita mendapatkan populasi sel tumor yang warna merah muda itu. Warna merah muda itu artinya sudah tidak bisa lagi dijamah oleh sistem imun kita. Ya. Itulah dia sudah masuk dalam escape, lolos dari sistem imun kita. Itulah yang bertumbuh terus sampai pada gambar ini ya, yang terakhir ini. Bertumbuh terus ini yang tidak bisa lagi dijamah oleh sistem. Masa escape itu ya. Apa apa yang terjadi pada fase equilibrium? Yaitu tumor sel itu secara genetik tidak stabil. Karena mereka mau selamat. Sel tumor ini ingin selamat. Untuk menyelamatkan dirinya itu dia berbuat berbagai perubahan-perubahan gennya bekerja agar dia bisa selamat. Disebut sebagai kondisi genetikal yang stabil tumor sel. Jadi sel tumor itu genetiknya tidak stabil, tidak permanen begitu. Dia bisa melakukan perubahan-perubahan, mutasi-mutasi, sehingga dia bisa lolos dari sistem imun kita. Salah satu yang dilakukan oleh sel tumor itu adalah melakukan mutasi gen untuk menghilangkan ekspresi antigen atau molekul MHC kelas 1. Kita tahu bahwa antigen itulah yang menjadi target sistem imun kita. Dia tahu bahwa antigen yang menjadi target, maka dia menghentikan produksi itu. Ya, sehingga sel T kita tidak lihat lagi mana yang harus dibunuh. Atau bukan sel tumornya, bukan antigen tumornya tidak dihasilkan, tidak diproduksi, tetapi MHC kelas 1-nya. Kita tahu bahwa MHC kelas 1 ini adalah molekul yang dipakai sel-sel untuk memajang produknya ke permukaan sel. Jadi antigen tumor itu dipajang menggunakan MHC kelas 1. Kalau itu terjadi, maka sel T dengan mudah menembaknya. Tapi karena dia pintar, MHC kelas 1 tidak dihasilkan, atau antigen tumor tidak dihasilkan, sehingga sasaran dari sel T, atau sel imunokompetensi sel lainnya, tidak terlihat lagi. Sehingga dia selamat. Yang kedua, yang kemungkinan itu yang berperan dalam terjadinya fase keseimbangan ini, di mana sel tumor mendapat angin untuk menang, yaitu peranan daripada regulatory T cell. Satu populasi dari sel T yang kerjanya adalah membela. Jadi dia itu sel T regulator selalu berupaya supaya tidak ada korban. Nah, jangan dibunuh sel ini. Dan karena sel tumor itu adalah berasal dari sel sendiri, maka sel regulatori ini menganggap itu adalah sel sendiri. Karena memang sel sendiri cuma jadi nakal. Nah, pada waktu mau dibunuh, dia datang bela. Sehingga banyak itu sel tumor berkembang karena T regulator ini berkembang juga. Jadi pembelanya banyak. Mekanisme yang ketiga yang bisa membuat dia equilibrium, bisa membuat sel tumor itu memenangkan pertandingan melawan kita punya sistem imun, adalah menghasilkan produk-produk yang bisa melumpuhkan sistem pertahanan kita, bisa melumpuhkan sistem imun kita, yaitu disebut sebagai imunosuppressive cytokine. Kalau ini cytokine dihasilkan, maka kalau sampai pada sel T, sampai pada sel B, maka dia akan melemahkan mereka. Disebut sebagai imunosuppressive cytokine, ya, misalnya TGF beta, tumor growth factor beta, dan interleukin 10. Mekanisme yang keempat adalah bisa menyebabkan equilibrium adalah adanya antibodi yang melibatkan diri di dalam penyerangan terhadap sel tumor. Sedangkan kita tahu bahwa antibodi tidak bisa membunuh sel, maka sel T tidak bisa lagi masuk karena yang menjadi target dari sel T itu sebagai pembunuh sel, ya, itu tidak bisa dilihat karena sudah dicukupi antibodi. Misalnya ada antigen tumor yang sudah muncul di permukaan tumor, sebelum sel T melihat itu untuk dibunuh, untuk dijadikan target pembunuhan, sel antibodi sudah menutup ke situ sehingga tidak terlihat. Itu namanya antigen modulation. Dimodulasi itu antigen oleh antibodi.
Cara yang lain lagi agar tumor itu selamat dari serangan terjangan kita adalah dia membuat immunological privilege site. Privilege state. Jadi privilege site ini adalah satu daerah yang tidak bisa orang lain masuk. Sama dengan apa namanya ini, perumahan-perumahan elit sekarang ya, di pagar keliling ada satpam jaga di depan sehingga tidak bisa sembarang orang masuk. Maka saya tumor membuat seperti itu juga dengan memanfaatkan pembuatan jaringan ikat, biasa disebut kapsul mengelilinginya, sehingga tentara-tentara kita atau respon imun kita tidak bisa mencapainya. Nah, ini hanya sekadar gambar dari apa yang saya cerita tadi, ya. Ya. Tambahan daripada yang saya cerita tadi, ini adalah bagaimana sel tumor ini tidak memperlihatkan antigen tumor di permukaannya atau emosinya tidak ada, sehingga sel T ini tidak bisa mengenalnya dan loloslah dia dari terjangan sel T. Ya. Yang kedua, ada sel T itu di apa namanya itu ya, diakali oleh sel tumor sehingga sel tumor itu dilihat oleh sel T sebagai sel, sebagai diri sendiri yang tidak boleh diganggu. Ya, seperti itu ya. Dan yang ketiga antigen modulation yang saya sebut tadi, antibodi melekat di situ sehingga sel T tidak bisa lagi melihat antigen tumor tersangkutan atau mengeluarkan apa namanya sitokin imunosupresif TGF beta dan TGF-10 atau privilege site seperti ini ya. Ada jaringan ikat balik mengitarinya sehingga sel T tidak bisa masuk ke dalam daerah itu. Itulah beberapa cara-cara sel tumor sehingga dia bisa lolos dari terjangan sistem imun kita dan dia bertumbuh terus. Dengan kata lain mengalahkan sistem imun kita. Itulah istilah disebut escape, sudah lolos dari sistem imun kita. Ya. Nah inilah contoh-contoh di mana kita bisa dengan menggunakan satu pemeriksaan khusus, kita bisa lihat kehadiran antigen tumor itu. Ya. Kita bisa mengetahui ada tidak antigen tumor. Jadi ini sangat penting dalam pengobatan. Di banyak obat-obat yang targetnya antigen tumor, diperiksa dulu kalau ada antigen tumor itu ya baru beri obat. Ini cara pemeriksaan, ini sel kanker, kita mau cari apakah ada antigen tumornya itu dengan pewarnaan khusus yang menggunakan namanya imunohistokimia. Ya coklat itulah antigen tumornya. Tergantung antigen tumor apa mau dicari, tentu dicocokkan dulu dengan antibodinya. Jadi kita ringkaskan lagi sampai apa yang saya terangkan tadi ini bahwa sel tumor terbentuk akibat mutasi dari sel normal. Di normal sel mengalami mutasi menjadi tumor sel. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka terjadilah semacam perkelahian antara sel tumor dengan respon imun. Satu mau membunuh, satu mau membela diri atau mau membela. Nah, akhirnya keseimbangan berubah. Kalau umpamanya sel tumor respon imun kita menang dari awal, selalu elimination phase, biar ada sel tumor terbentuk, orangnya tidak menjadi menderita. Karena sel tumornya selalu berhasil dieliminasi oleh sistem imun kita. Tapi kalau tumornya pintar-pintar dan dia melakukan perlawanan, melakukan berbagai mutasi tadi, immune editing, maka bisa terjadi keseimbangan. Contoh-contoh tadi saya sampaikan, bagaimana sel tumor berbuat untuk dia selamat dari terjangan sistem imun kita. Masuklah kepada fase equilibrium. Artinya setelah calon penderita ini. Setelah itu maka makin menanglah itu sel tumor masuk ke dalam escape. Artinya
senjata-senjata kita tidak lagi mempan terhadap untuk melawan setu. Nah, setelah escape, maka dia masuk pada fase expansion. Dia bertumbuh tanpa terkendali, menjelajah kemana-mana, bermetastasi kemana-mana, seperti itu. Nah, pada expansion fase inilah ada terjadi 3 peristiwa penting, yaitu angiogenesis, yaitu kekuatan pembuluh darah banyak sekali, agar kemana saja itu sel-sel kanker itu pergi untuk membangun perkampungan baru, situ langsung juga terbentuk pembuluh darah baru untuk mensuplai oksigen dan makanan kepada sel tumor yang sudah pindah tempat lagi seperti itu. Invasi artinya dia mendobrak pembatas di sekitarnya. Misalnya kita tahu jaringan itu ada membrana basarisnya, ada tembus itu dan pindah ke sebelah, ke jaringan sebelahnya. Dan situlah dia menjadi jadi sel kanker yang terkendali, yang tak terkendali lagi karena dia bisa pindah-pindah, masuk melalui aliran darah, masuk melalui aliran limpa untuk menjelajah ke seluruh. Metastasis artinya dia pindah jauh ke tempat lain. Invasi artinya dia menyeberang ke sebelahnya saja, menduduki jaringan di sebelah. Misalnya kankernya di permukaan kulit, daerah epidermis, epitel di situ, dia bisa masuk ke subdermis, ya, ke bagian dermis, bisa masuk ke dermis. Ya, dan dari situ dia masuk ke aliran darah, masuk ke aliran limpa, itu kemudian menjelajah kemana-mana. Jadi angiogenesis adalah penting untuk supaya sel tumor itu bisa kemana-mana, karena ini seperti transportasi. Yang kedua, di darah itu banyak makanan, banyak oksigen, sehingga sel tumor dapat suplai darah yang cukup. Jadi pintar sekali sel tumor ini. Kalau dia sudah banyak, dia sudah sesak napas karena kurang oksigen, dia segera melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang disebut faktor yang bisa menimbulkan proliferasi pembuluh darah sehingga menjadi banyak ke situ. Ya. Jadi kalau umpamanya kita makan PDAM, kalau dia buka ada data di satu tempat, langsung juga ada PDAM-nya nyambung ke situ, sehingga dia tidak pernah kehilangan air, kehabisan air. Itulah pintarnya sel tumor berkembang dengan memanfaatkan kemampuannya dia membuat memicu angiogenesis. Nah, setelah demikian maka pasien ini kemudian ketemu dokter. Ya. Dokter sudah mendapatkan kondisi seperti itu tadi. Kondisi pada umumnya pasien kanker terutama di negeri kita ini pada umumnya datang ke dokter atau ke rumah sakit sudah fase ekspansi tadi. Nah, sekarang apa kerjanya dokter? Apa upaya dokter? Dokter berpikir bagaimana? Maka di samping yang saya sudah katakan tadi, ada upaya-upaya pembedahan, ada upaya-upaya pembunuhan sel tumor dengan menggunakan bahan kimia atau menggunakan radiasi yang biasa dikenal dengan istilah disinar untuk membunuh sel kanker itu. Tapi tindakan-tindakan pembunuhan sel kanker menggunakan bahan kimia dan radiasi ini tidak bisa memilah sel normal maupun sel kanker. Nah, salah satu pendekatan yang harus dikuasai dokter adalah bagaimana supaya kondisi tentara kita yang loyo itu sudah kalah, kita bisa rekayasa supaya dia bisa kembali lagi gagah perkasa melawan sel tumor. Dia bisa lagi efektif senjatanya membunuh sel tumor. Itulah pekerjaannya dokter. Yang saya perlihatkan di sini dengan gambar ini bahwa cancer terapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengembalikan situasi imunologis pasien sehingga dia kembali menjadi fase eliminasi. Walaupun sekarang dia sudah ekspansi, sudah menjalar kemana-mana, maka kita upayakan sel tumor itu bisa dibunuh lagi oleh respon imun kita. Sehingga kembali lagi pada fase eliminasi fase eliminasi. Kanser-kanser terapi yang seperti ini kita sebut sebagai cancer imunoterapi. Jadi pengobatan imunologis terhadap kanker. Secara klinik
diterapkan seperti ini. Dimulai dulu dengan mengangkat tumornya. Ya. Dimulai dulu dengan mengangkat tumornya, kemudian dilakukan kemoterapi, kemudian selanjutnya ditambah dengan imunoterapi. Jadi pembunuhan sel kanker dengan menggunakan kemoterapi, kemudian menguatkan sistem imun kita dengan menggunakan imunoterapi. Sehingga sel kanker bisa diharapkan selain dibunuh oleh kemoterapi atau radioterapi, juga dibunuh oleh sel imun kita sendiri, sel imun penderita sendiri. Ya. Nah, imunoterapi itu memerlukan 3 hal penting, yaitu identifikasi target antigen mana yang ada di sel tumor itu. Antigen apa atau antigen tumor apa yang ada pada sel tumor yang bisa dijadikan target. Ya. Jadi menjadi target nanti senjata apa yang dipakai menembak target itu tersendiri lagi. Yang penting tentukan dulu antigen apa yang ada di permukaan sel tumor itu disediakan. Cara yang kedua adalah kita menstimulasi sistem imun penderita menjadi aktif, seperti saya katakan tadi, supaya bisa kembali pada elimination, fase eliminasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah kita identifikasi tadi, ada cancer target terapi menggunakan antigen. Nanti kita terangkan sedikit ini, ya. Gambar ini memperlihatkan kepada Anda bahwa sel normal ini jadi sel normal ini mengekspresikan berbagai protein normal di permukaannya menggunakan MHC, ya, yang warna kuning ini, molekul MHC inilah yang ekspresikan. Tapi kalau dia mutasi menjadi sel kanker, maka dia mengekspresikan tumor-tumor antigen. Point mutationnya terjadi tidak sama lagi dengan apa yang terdapat pada sel normal, ya. Jadi seperti itu, ya. Sehingga bisa dikenal sebagai epitope atau target oleh sel T. Sehingga sistem imun kita bisa membunuhnya seperti itu. Ya. Jadi tumor rejection antigen seperti saya katakan. Jadi dari sel normal dia berubah menjadi sel tumor, ada perubahan juga antigennya, itu yang disebut sebagai tumor rejection antigen. Antigen yang ada di permukaan sel tumor yang akan menjadi target oleh sistem imun kita. Nah, ini gambar menjelaskan apa yang saya terangkan tadi. Ya. Di sini ada 2 kita punya tentara, yaitu CTL atau sel T, cytotoxic T lymphocyte, dan natural killer cell. Kedua ini, sistem imun ini, kedua sel ini berfungsi membunuh sel. Sel apa? Sel abnormal.
Misalnya sel kemasukan kuman atau sel kanker. Keduanya cara membunuhnya berbeda. Ya. Nah, mari kita lihat. Apabila tumor sel bersangkutan masih mengekspresikan berbagai antigen baru tadi, novel antigen tadi itu, yang disebut TRA tadi itu, tumor rejection antigen, maka yang sel tumor ini tidak usah lihat di tengah, yang di bawah saja, lebih banyak dibunuh oleh CTL dibanding dengan natural killer. Karena dia masih mengekspresikan tumor antigen di permukaannya. Artinya CTL berjaya membunuh. Apabila tadi saya sudah cerita bahwa sel tumor tersebut berhasil merubah dirinya, disebut sebagai tadi antigen modulation, sehingga antigen yang diekspresikan itu tidak dikeluarkan lagi, tidak disintesis lagi, tidak diekspresikan lagi di permukaannya, sehingga Anda lihat pada gambar ini sel tumor ini tidak lagi ada antigen tumor di permukaannya. Pada saat itu kita lihat CTL pada gambar yang paling bawah, CTL ini sangat sedikit bisa dibunuh oleh CTL. Tapi ada pahlawan kita yang lain namanya natural killer cell yang cara kerjanya justru mencari sel-sel yang tidak ada ekspresikan antigen di permukaannya. Sel tumor maupun sel normal. Jadi natural killer cell ini membunuh sel yang tidak mengekspresikan produknya di permukaannya. Sebagai bahan pengetahuan bahwa setiap sel dalam tubuh kita itu diwajibkan mengekspresikan semua apa yang ada di dalam dirinya. Baik itu yang diimpor dari luar maupun yang dia produksi sendiri. Misalnya diimpor dari luar, misalnya ada kuman masuk, maka antigen kuman itu harus diekspresikan juga di permukaannya. Sehingga bisa dibunuh oleh sel bersangkutan yang sudah ditumpangi oleh musuh. Atau sel tumor yang tidak mengekspresi apa-apa karena tadi menghindar dari serangan sel CTL, sel T. Maka natural killer cell lebih mudah mengenalnya, sehingga pada grafik ini nampak terlihat bahwa pada histogram ini natural killer cell lebih berjaya membunuh pada kondisi seperti ini. Ya. Apabila kita melakukan rekayasa genetika dengan membangkitkan kembali kerja gen itu dan muncul lagi antigen-antigen di permukaannya, maka kembali lagi natural killer cell lebih kecil perannya dibanding CTL. CTL lagi yang dominan perannya. Inilah artinya upaya sel kanker untuk menghindar dari serangan sistem imun kita itu juga diimbangi oleh sistem imun kita untuk terus juga bisa mampu membunuhnya. Seperti orang bersilat. Tangkis dengan begini, sistem imun kita menyala lagi dengan cara lain. Itulah perimbangan antara peran CTL dengan natural killer cell. Ya, untuk membunuh. Jadi, kalau masih ada antigen tumornya di permukaan, CTL akan berjaya. Kalau main-main itu sel tumor berupaya menghindar dan dia menghilangkan, tidak memproduksi itu antigen tumornya, maka natural killer cell akan tampil sebagai pembunuh. Itu kira-kira perimbangan antara perkelahian antara sel tumor dengan sel banyak. Sehingga banyak orang harus diketahui bahwa banyak orang dalam tubuhnya terbentuk sel tumor tapi bisa dieliminasi oleh sistem pertahanan kita sehingga tidak menjadi penderita kanker. Ini adalah gambar bagaimana munculnya antigen itu yang berbeda dengan antigen sel. Ya. Salah satu di antaranya adalah sel-sel itu berkembang dari sel yang primitif menjadi sel dewasa, itu berubah terus kemampuannya menghasilkan sesuatu. Ya. Sel itu berkembang akhirnya menjadi sel yang prematur disebut sebagai sel differentiated. Artinya kalau dia sudah menjadi sel differentiated berarti dia sudah bisa bekerja. Ya. Kalau sebelum menjadi differentiated, nanti sel dewasa,
Dia masih sedang berlangsung proses diferensiasinya, seperti kamu yang masih sedang kuliah di kedokteran, kamu belum sedang menempuh proses diferensiasi untuk menjadi dokter. Jadi kalau ke tamat nanti ya sampailah kamu pada differentiated cell menjadi dokter. Seperti itu. Nah, differentiated cell ini bekerja sebagai sel normal. Jadi kalau umpamanya kita contoh sel hati sudah differentiated, berarti dia menghasilkan beberapa protein atau apa saja lainnya yang diprogramkan untuk dia sebagai sel hati. Kalau dia menghasilkan itu, maka disebut dia sel differentiated. Sudah menghasilkan sesuai fungsinya. Nah, dalam perjalanan untuk menjadi differentiated cell, dia pernah menghasilkan banyak hal, tapi itu belum sebagai fungsi normalnya. Misalnya kamu sekarang sedang sekolah, salah satu yang kau tumpukan adalah kamu mampu begini, ada kompetensi yang kau dapat selama ini. Kau munculkan itu kompetensimu. Misalnya kau CSL, kau bisa melakukan kompetensimu pada waktu. Nah, itu semua akan hilang setelah kita menjadi depresi sel. Ya, seperti itu kan. Jadi kita bergerak itu, katakanlah contoh sederhana dari SD, SMP, SMA, fakultas, menjadi dokter. Itu adalah proses diferensiasi. Ada beberapa kemampuan yang kamu pada waktu SD ya bisa tampilkan, tapi setelah SMP tidak bisa lagi kau tampilkan itu. Sama sekarang kalau kau disuruh ikut ujian SMA atau SMP barangkali tidak lulus lagi. Kalau tidak hilang, sudah hilang. Nah, jadi kita menyanyi misalnya, ada nyanyian yang kita tahu itu nyanyian taman kanak-kanak, setelah kita jadi SMP, SMA beda nyanyiannya, mahasiswa beda nyanyiannya, seperti itu. Nah, ada, jadi berarti gen ini ada, cuma tidak lagi berfungsi. Gen menyanyi taman kanak-kanak ada kita, walaupun kita sudah jadi dokter, tapi tidak lagi berfungsi. Pada waktu dia menjadi sel kanker, bisa kembali lagi bangkit kembali sel gen-gen yang sudah tidak lagi waktunya berfungsi. Sekarang kau sudah jadi dokter, kenapa berperilaku seperti masih seperti anak SMA? Itu berarti ada kelainan. Nah, inilah barangkali yang terjadi sehingga sel-sel itu memunculkan kembali yang pernah dia bisa lakukan itu. Nah, muncul antigen baru yang berbeda dengan antigen dewasanya. Ya, karena pernah dilewati. Misalnya sekarang kita jadi dokter, tiba-tiba kita suruh menyanyi taman kanak-kanak, lagu taman cica-cica di dinding, maka pasti orang mengatakan nih, kembali ke jadi taman kanak-kanak. Nah, itulah yang disebut sebagai memproduksi kembali apa namanya germ cell gens yang ada di situ diaktifkan kembali, reactivation. Fungsinya sudah silent, diaktif kembali dan menghasilkan produk yang dulu diproduksinya pada waktu dia masih taman kanak-kanak atau SD. Nah, itu disebut sebagai reactivation of germ cell gene in the tumor cell not normally expressed in the differentiated cell. Jadi pada waktu kita sudah menjadi differentiated cell, sel tumor tidak menghasilkan lagi itu. Kenapa kembali lagi dihasilkan? Nah, itulah yang biasa dikenal oleh sistem imun kita sebagai antigen novel, antigen baru yang bisa diresponi untuk dibunuh. Itu. Kemungkinan lain di mana sel tumor kita bisa mengenal itu dari antigen normal menjadi antigen tumor, itu apabila terlalu berlebihan overekspresi. Jadi normal dihasilkan, misalnya katakanlah antigen normal itu berupa antigen sel normal, misalnya pisang goreng. Maka kalau pisang goreng jumlahnya normal, tidak terlalu banyak, maka itu dianggap normal oleh tubuh kita. Tapi tiba-tiba bertumpu semua banyak sekali pisang goreng di permukaannya, maka sistem imun kita melihatnya sebagai antigen baru yang harus dieliminasi. Seperti itu. Nah, itu bisa terjadi pada sel tubuh. Karena dia menghasilkan terlalu banyak antigen, maka itu dikenal oleh istilah overekspresi, maka dikenal oleh sistem imun kita sebagai antigen yang harus dibinasakan, ya, sebagai target untuk dibinasakan. Nah, ini hanya contoh-contoh saja, saya kira saya tidak usah terangkan. Inilah contoh daripada beberapa tumor yang bisa dijadikan sebagai target imunoterapi, seperti saya katakan. Jadi target imunoterapi itu artinya ada
antigen di permukaan sel yang kita bisa jadikan target untuk imunoterapi. Imunoterapi apa? Yaitu imunoterapi yang menggunakan antibodi untuk mencari dia kemudian dibunuh. Ya, dengan menggandengkan sesuatu pada antibodi itu untuk membunuh sel tumor bersangkutan. Bisa digandengkan radiasi, radioisotop, bisa digandengkan bahan kimia atau obat-obatan. Sehingga targetnya itu hanya betul-betul mengenai sel tumor, tidak mengenai sel normal. Sehingga disebut sebagai target terapi. Target terapi artinya target kita tidak nyasar kemana-mana, betul-betul hanya berdasarkan. Dan kehadiran antibodi, ya, kehadiran antigen ini yang bisa dikenal oleh sistem imun kita di permukaannya, itu kita bisa pakai untuk menjadi target terapi di mana kita buatkan antibodi. Sejak di laboratorium kita buatkan antibodi menggunakan tikus, baru antibodi ini digandeng dengan obat, digandeng dengan bahan kimia, radiasi, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh penderita, maka antibodi ini akan membawa itu bahan-bahan pembunuh mencari di mana itu tumor dengan menggunakan antigennya yang ditargetnya tadi. Ketemulah sel tumornya melalui pengenalan antigen tumornya, maka dibunuh sel tumor itu oleh pembunuh-pembunuh yang digandeng dengan antibodi tadi. Ini contoh dari semua target. Jadi sekarang pindah ke ke lebih detail lagi kita cerita sel-sel imun mana yang kita harapkan untuk membunuh sel tumor itu. Ya. Ini sel tumor di tengah-tengah. Dia bisa dibunuh oleh CTL, sitolytic T limfosit, dengan menggunakan pengenalan pada antigen tumor yang ada pada permukaan sel tumor. Ya. Kemudian bisa dibunuh oleh natural killer cell, ya, karena dia tidak mengekspresikan antigen tumor. Ya. Di situ dia menggunakan NKG2 reseptor untuk bisa menangkap sel tumor. Bisa juga menggunakan makrofag, ya, dan bisa juga menggunakan antibodi. Antibodi bisa juga membantu natural killer cell untuk membunuh sel tumor. Ya, ADCC namanya, antibody dependent cell. Jadi inilah natural killer cell bisa membunuh dengan dua cara, menggunakan reseptor NKG2D-nya dan bisa nyantol pada antibodi yang sudah terlebih dahulu nyantol di situ. Jadi tadi saya cerita bahwa ada antibody modulation di mana antibodi itu menutup antigen tumor sehingga tidak bisa lagi dilihat oleh CTL, tapi justru bisa dimanfaatkan oleh natural killer cell untuk nyantol di situ. Jadi itulah kalau lemah ini yang satu tambah seperti itu ya. Kalau gagal yang satu yang lain. Apa yang digambar secara skematis ini bukan khayalan, itu diambil, diperjelas melalui temuan pada pemeriksaan gunakan elektron mikroskop seperti ini ya. Di sini ada lihat ini tumor sel di tengah dikelilingi oleh CTL seperti itu ya, seperti itu. Jadi satu tumor sel bisa diserang oleh, di sini di gambar ini diserang oleh 3 CTL. Jadi ada 3 antigen di sini dikenal, jadi 3 juga CTL yang masuk menyerangnya. Jadi kita tadi sudah paham bagaimana sel tumor bisa menghindar dari respon imun kita dengan tadi macam-macam, tidak memproduksi antigen tumornya, tidak memproduksi MC-nya, ya. Tadi itu menghasilkan imunositokain yang supresif, ya, yaitu NTG10 dengan TG beta, ya, meminta bantuan T regulator sehingga T regulator datang membela dia, apalagi membuat privilege site seperti pagar-pagar mengelilinginya, itu semua upaya-upaya agar dia bisa terhindar serangan. Nah, sekarang saya katakan tadi, bagaimana kita sebagai dokter membantu pasien dengan membantu sel imun kita melawan sel tumor. Nah, kita akan masuk ke dalam upaya-upaya kita untuk
membangkitkan secara aktif respon imun kita. Apa bedanya dengan target terapi? Target terapi memang menggunakan pendekatan imunologis, yaitu menggunakan antibodi untuk mencari sel tumor dan lebih dahulu mengenal antigen yang cocok untuk kemudian dibuatkan antibodinya, baru antibodi digandeng dengan bahan pembunuh seperti yang saya cerita tadi, sehingga kematian sel itu. Untuk imunoterapi seperti ini yang saya akan terangkan ini adalah upaya dokter untuk menguatkan kembali sistem imun penderita sehingga secara natural sistem imun sendiri yang akan menyerang sel tumor. Tadi saya katakan bahwa setelah elimination phase bergerak menjadi equilibrium, kemudian menjadi escape, kemudian menjadi ekspansi, maka kita kembalikan lagi, dokter membantu mengembalikan supaya menjadi efektif lagi sel imun kita membunuh sel tumor, mengenal dan membunuhnya. Maka ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter yang tujuannya adalah mengaktifkan kembali sistem imun penderita secara mandiri untuk membunuh sel tumor. Bukan kita mendatangkan obat dari luar dengan menggunakan antibodi sebagai pencari, kemudian dibunuhlah sel itu oleh obat yang ditumpangi pada antibodi tadi. Itu tidak seperti itu lagi. Jadi target terapi dengan imunoterapi ini berbeda. Imunoterapi yang akan saya terangkan ini adalah meningkatkan kembali secara aktif kemampuan respon imun daripada penderita kanker. Nah, untuk meningkatkan kembali respon imun kita, imun penderita terhadap kanker, salah satu yang dilakukan adalah membantu pengenalan. Kita tahu bahwa sistem imun kita itu hanya bisa bekerja kalau dia kenal. Kalau dia tidak kenal, dia tidak. Jadi ingat, sistem imun kita itu yang kerjanya membunuh, itu kenal bunuh. Paradigmanya kenal bunuh. Sel T itu kenal bunuh. Makrofag itu kenal bunuh. Demikian juga sel B dengan antibodi kenal, kemudian minta tolong yang lainnya bunuh. Seperti itu. Jadi kalau tidak dikenal, tidak direspon, tidak dibunuh. Maka salah satu tadi sebab daripada kekalahan sistem imun kita, sehingga datang ke kita sebagai penderita kanker, datang ke dokter sebagai penderita kanker, adalah karena pintarnya dari sel tumor untuk melakukan perubahan antigen di permukaannya, atau tidak menghasilkan lagi antigen di permukaan. Atau dengan yang menimbulkan kesulitan bagi sistem imun kita untuk mengenal antigen yang ada pada sel. Nah, inilah yang akan kita jamah. Inilah yang akan kita intervensi. Bagaimana supaya sistem imun kita dengan mudah mengenal kembali antigen tumor sehingga dapat diserang lagi. Ya. Nah, cara itu adalah dengan cara seperti apa yang kita sebut sebagai tumor vaksin ini. Ya. Tumor vaksin. Jadi tumor vaksin ini adalah tindakan memperkuat sistem imun seseorang penderita dengan menggunakan bahan dari dirinya sendiri, ya. Sehingga sebenarnya tumor vaksin ini bukan preventif vaksin, bukan mencegah orang supaya tidak jadi kanker, tapi adalah untuk memperbaiki kembali sistem imun daripada penderita kanker. Sehingga disebut sebagai terapeutik vaksin. Vaksin terapi, bukan vaksin pencegahan. Nah, apa yang dilakukan di sini, yaitu apabila kita sudah mendapat satu jaringan tumornya, misalnya sudah dioperasi, maka jaringan tumor itu sudah ada antigen tumor di dalam. Nah, kita mengisolasilah antigen tumor itu, ya. Kita sudah tahu banyak antigen tumor sudah ada di perpustakaan. Jadi kalau tumor ini datang, ada itu antigen tumor begini, itu kita cari, ya dicari saja itu. Gunakan teknik kimiawi, kita cari isolasi itu. Kemudian setelah itu kita sudah punya itu antigen tumornya, sudah murni antigen tumor, tidak lagi bercampur dengan yang lain-lainnya di jaringan tumor, sudah murni kita isolasi, kemudian kita ambil sel dendritik dari penderita, kasih keluar dari tubuhnya, bawa ke laboratorium, dipertemukan dengan antigen tumor di laboratorium, di piring perbandingan, disitulah kemudian sel dendritik itu mengenal, sebagaimana kita ketahui bahwa sel dendritik adalah sel yang sangat penting untuk menangkap antigen akan diperkenalkan kepada sel T.
sel dendritik bekerja baik, maka sel T akan menerima perkenalan baik juga. Kalau sel dendritik tidak bekerja baik, tidak mengenal baik, maka sel T juga tidak bisa teraktifkan. Maka upaya dokter adalah mengambil itu dendritik sel dari tubuh penderita, kemudian dibawa ke perbedaan atau laboratorium. Disitulah ini antigen yang kau kenal. Ini saya perkenalkan kau. Ini yang harus kau lawan. Seperti itu kata-kata peneliti atau dokter kepada sel dendritik. Kemudian setelah mereka dikultur bersama dalam perbandingan, maka sel dendritik sudah mengenal, sudah fagositosis, maka kita sudah mendapatkan sel dendritik yang sudah profesional, artinya sudah mampu mengenal antigen tumor yang lawannya. Maka disuntikan lagi kembali masuk dalam tubuh penderita, maka dia akan pergi ke sel T untuk memperkenalkan, inilah antigen tumor yang harus kau bunuh. Nah, sel T pun mengenalnya, maka saya kembalilah sel T mampu menghancurkan sel tumor karena ada perkenalan dari dendritik sel yang direkayasa oleh dokter di perbandingan. Seperti itu. Itu disebut sebagai tumor vaksin. Ya. Itu. Kemudian kita belum begitu puas dengan hasil ini, ya, maka dilakukan lagi cara-cara lain. Cara lain yaitu menggunakan plasmid, di mana gen daripada tumor vaksin, gen daripada antigen tumor itu dimasukkan ke dalam dendritik sel, sehingga dendritik sel menghasilkan antigen tumor yang diekspresikan untuk diperkenalkan kepada sel. Apa bedanya dengan tadi yang pertama? Yang pertama itu jumlahnya terbatas. Karena sel dendritik sel hanya akan mengekspresikan sejumlah yang kita berikan makan. Tapi kalau gennya yang kita pasang ke dendritik sel, maka dendritik akan menghasilkan sebanyak-banyaknya antigen tumor, diekspresikan ke permukaannya, sehingga dengan mudah dia melaporkannya kehadiran antigen tumor kepada sel T. Itu cara. Cara inilah yang kemudian oleh kita tahu Dr. Terawan perkenalkan sebagai metode ini dipakai untuk itu vaksin Nusantara ya, untuk COVID. Tapi itu betul-betul dia inginkannya sebagai vaksin pencegahan. Jadi yang dilakukan ini pada orang sehat. Tentu saja orang sehatnya diambil juga dendritik selnya, jadi baru kemudian dipertemukan dengan antigen COVID, kemudian disuntikan lagi kembali seperti tadi, sehingga dia menjadi kebal terhadap COVID. Nah, cara yang lain adalah memberikan sitokain ke dalam penderita yang bisa memicu aktivasi semua sistem imun kita. Sitokain yang terkenal adalah interleukin 2, B7. Nah, interleukin 2 ini kalau bisa membuat sel T itu berproliferasi bertambah banyak kalau dia ketemu dengan ini merupakan terus faktor memicu pertumbuhan. Ini dulu dilakukan dengan memberikan interleukin 2 disuntikkan secara pasif ke dalam tubuh penderita, sehingga interleukin 2 akan memicu sel T. Nah, cara-cara terakhir adalah gen interleukin 2 disuntikkan ke dalam sel tumor, baru kemudian sel tumornya itu disuntikkan lagi kembali kepada tubuh penderita. Di sanalah dia akan menghasilkan banyak interleukin 2, sehingga interleukin 2 bisa membantu respon kita menjadi kuat kembali. Itu contoh-contoh yang bisa dilakukan. Nah, itu. Nah, ada lagi cara lain, yaitu adoptive cell therapy. Ada donor deposit infusion. Ada transfer tumor specific T cells again using tetravalent vector infusion to cell before reinfusion. Ya, saya akan terangkan ini karena Anda ini sebenarnya kita hanya membangun wawasannya dulu, maka saya akan terangkan yang lebih mudah Anda pahami, yaitu adoptive cell therapy. Ya. Adoptive cell therapy ini adalah satu cara sederhana sekali secara konsepnya, bahwa pemikiran kita sebagai dokter bahwa kekalahan penderita kanker ini sehingga dia menjadi kanker, di mana sistem imunnya kalah daripada kemampuan sel tumor untuk survive, itu disebabkan oleh karena tentaranya tidak banyak.
Oleh karena CT tidak banyak, kurang jumlahnya. Bagaimana kalau kita rekayasa sehingga tentara atau CT dalam tubuh orang derita kanker itu ditambah jumlahnya sehingga diharapkan bisa membunuh kanker tersebut. Itu disebut sebagai adoptive T-cell. Tentu saja ini bisa dilakukan kalau diyakini bahwa sel T itu masih mampu membunuh sel tumor hanya karena masalah jumlah saja. Ini tentu tidak gampang, ini tidak usah kita cerita dulu itu bagaimana mendiagnosis bahwa adoptif sel terapi ini bisa efektif. Ya. Nah, cara ini konsepnya sederhana, bantu jumlahnya. Bagaimana caranya? Sel T penderita yang ada di dalam tubuhnya itu kita keluarkan, bawa ke laboratorium, di situ dikasih growth factor, terutama interleukin 2 yang saya cerita tadi, maka dia akan membelah di laboratorium. Sehingga kita kasih keluar 10 orang, bisa keluar 1000. Ya, 10 orang kita kasih keluar dari tubuh penderita, dibiak di laboratorium, bisa kemudian jumlahnya menjadi 1000, dan 1000 ini disuntikan lagi kembali masuk ke dalam tubuh. Sehingga jumlah tentara banyak. Itu disebut sebagai adoptive T-cell therapy. Ini contohnya, gambarnya. Jadi dari tubuh penderita dikeluarkan limfosit, terutama CTL, kemudian di perbenihan dilakukan kultur, dibekasi growth factor, interleukin 2, sehingga jumlahnya bertambah banyak, jumlah yang banyak kemudian disuntikan lagi masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, saya ingin lebih jelaskan apa itu target terapi. Target terapi ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kita menggunakan antibodi. Antibodi yang digunakan disebut monoklonal antibodi. Apa artinya monoklonal antibodi? Artinya antibodi tidak bisa salah sasaran. Itu betul murni dia mengikat antigen yang sesuai dengannya. Tidak bisa dia melakukan cross reaksi dengan yang lain. Ya, disebut monoklonal. Itu memungkinkan penghancuran sel tumor dengan antibodi terhadap antigen tumor. Jadi kita menggunakan antibodi untuk menghancurkan sel tumor itu, tentu saja antibodinya tidak jalan sendiri. Ya. Antigen tumor harus berupa molekul yang berada di permukaan sel tumor. Jadi ada di permukaan sel tumor. Kalau di dalam tidak bisa dicapai oleh antibodi. Sehingga antibodi monoklonal ini menargetkan antigen tumor yang ada di permukaan. Nah, antibodi monoklonal ini ya bisa sendiri, bisa digandeng dengan pembunuh yang saya katakan tadi, toksin, bahan kimia, atau radioisotop. Tidak harus antigen tumor imunogenik seperti tadi. Yang penting ada antigen tumor di permukaannya, walaupun itu tidak memicu respon imun, tapi bisa dipakai sebagai target terapi. Ya. Nah, ini. Ini adalah gambar yang memperlihatkan bagaimana target terapi terhadap kanker payudara. Apa yang terjadi pada kanker payudara? Ada satu jenis kanker payudara, tidak semuanya ya, ada satu jenis kanker di mana kanker terjadi akibat proliferasi berlebihan. Memang kanker itu adalah proliferasi. Kanker apapun pasti proliferasi berlebihan. Kanker apapun. Ya. Kemudian terjadi proliferasi berlebihan dari
sel-sel mama atau tumor pada mama sel-sel payudara itu oleh karena adanya sel bersangkutan mengekspresikan banyak reseptor dari growth factor. Ya, namanya HER2 reseptor. Pada sel normal, HER2 reseptor itu seadanya. Itu untuk menangkap growth factor sehingga pembelahan selnya atau pertumbuhannya normal. Jadi pada sel tumor kejadiannya terjadi, mekanisme kejadiannya, patogenesisnya terjadi bahwa sel yang normal tadi itu mengekspresikan banyak sekali reseptor sehingga banyak growth factor ditangkap oleh reseptor ini dan growth factor ini memicu sel tersebut berproliferasi atau membelah sehingga jumlahnya makin banyak jadi kanker. Nah, oleh karena mekanismenya diketahui seperti ini, maka diupayakanlah menghentikan proses itu. Artinya reseptor yang banyak itu supaya tidak menjadi tempat nyantolnya growth factor memicu sel proliferasi, maka reseptor yang banyak itu HER2 reseptor itu ditutup dengan antibodi. Nah, kalau begini ceritanya maka antibodi tidak perlu teman untuk menghancurkan. Dia sendiri saja cuma menutup saja itu reseptor sehingga growth factor tidak bisa nyantol ke situ, berarti picuan untuk proliferasi sel berkembang. Ya. Itu namanya anti HER2 ya. Jadi HER2 reseptor dikasih target terapi dengan menggunakan antibodi monoklonal antibodi yang disebut anti HER2, anti terhadap HER2 reseptor. Seperti itu. Nah, untuk yang lain lagi, ya, ini makin besar tumornya, makin kaya pembuluh darah, seperti saya cerita tadi. Ya, tumor tidak bisa berkembang kalau tidak diikuti oleh adanya pembentukan pembuluh darah baru yang menjamin suplai darah, suplai oksigen, suplai makanan kepada sel tumor. Kalau ini tidak ada, sel tumor akan mati sendiri, disebut nekrosis. Ya. Jadi kalau suplai darah tidak cukup, maka sel tumor akan nekrosis sendiri karena tidak ada oksigen. Jadi makin besar tumor itu, makin bertambah banyak proliferasinya, makin banyak juga daerah nekrosis. Kenapa? Karena tidak kebagian makanan, tidak kebagian oksigen. Membelah, banyak juga yang mati karena tidak kebagian makanan, tidak kebagian oksigen. Nah, salah satu kehebatan dari sel tumor bisa mengundang atau menstimulasi, memicu pembentukan pembuluh darah baru yang disebut sebagai angiogenesis. Nah, kita tahu itu, maka dokter lagi berpikir, bagaimana kalau kita hentikan itu angiogenesis. Nah, ditahulah bahwa kenapa bisa terjadi angiogenesis, karena sel tumor ini, kalau dia mengalami kekurangan oksigen di hipoxia, dia akan mengeluarkan molekul yang namanya vascular endothelial growth factor, VEGF. Vascular endothelial growth factor ini akan pergi, ini VEGF ini akan pergi ke pembuluh darah, memicu pembuluh darah untuk proliferasi, menambah cabang-cabang pembuluh darah, sehingga terjadi seperti sebelah kanan ini, kaya pembuluh darah. Nah, bagaimana kalau VEGF ini di stop, dihadang di tengah jalan, sehingga tidak sampai ke pembuluh darah, tidak sampai ke epitel pembuluh darah. Maka dibuatlah antibodi monoklonal terhadap VEGF, disebut anti-VEGF. Disuntikkanlah pada penderita sehingga semua VEGF yang dikeluarkan oleh sel tumor ditangkap oleh antibodi itu sehingga tidak sampai ke endotel dan tidak terjadi pemicuan proliferasi pembuluh darah. Apa akibatnya kalau tidak ada pemicuan proliferasi pembuluh darah? Maka aliran darah ke tumor itu menjadi sangat sedikit, artinya banyak sel tumor yang mati oleh karena kehabisan oksigen atau tidak mendapat oksigen dan nekrosis lah dia. Seperti itu. Nah, kembali pada gambar yang tadi. Ya. Target kita adalah HER2. Jadi harus diyakini bahwa saya katakan tadi ada satu jenis sel tumor kanker payudara yang mekanismenya seperti ini, yaitu peranan HER2 reseptor. Maka untuk supaya pengobatan itu tepat, maka sebelum dilakukan target terapi dengan antibodi, maka diyakini dulu kehadiran daripada reseptor ini. Nah, yaitu HER2 reseptor ini. Ternyata kalau memang kita periksa di laboratorium, maka kelihatanlah di sini menggunakan immunohistokimia, bagaimana banyaknya yang coklat-coklat itu adalah HER2 semua. Nah, jadi kalau begitu banyak HER2, maka kita bisa menggunakan anti HER2.
sehingga proliferasi payudara tidak berlanjut. Nah, ini contoh-contoh, saya kira Anda ini wawasan saja, bagaimana banyaknya obat-obat sekarang beredar untuk target terapi itu. Di gambar ini ya, Pak tadi hanya mengulangi tadi bagaimana cara tumor ini escape ya dari apa namanya, dari serangan risiko tumor. Saya kira itu yang dapat saya kuliahkan hari ini, mudah-mudahan ada kuliah. Kita masih punya satu lagi kuliah ya.